belajar mengajar kita berdoa dulu ya. Bersedia untuk angkat doa? Saya itu. Oke, Chelsea, silahkan. Marilah kita menyiapkan hati yang pantas untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran agama Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Chelsea. Silakan duduk. Oke, materi kita minggu lalu sudah sampai di mana? Ada yang tahu? Saya Ibu, tentang teks prosedur. Oke, silakan Alin. Menurut saya, teks prosedur adalah teks yang memuat langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis sesuai dengan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, terima kasih Alin. Tepuk tangan dulu buat Alin. Jadi yang dijelaskan oleh Alin tadi itu adalah pengertian dari teks prosedur. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari teks prosedur. Ada 3 struktur dalam teks prosedur, yaitu yang pertama pernyataan umum atau tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penutup. Di bagian pernyataan umum atau tujuan itu menjelaskan tentang definisi atau tujuan dari teks prosedur atau apa yang akan kita buat. Contohnya kita akan membuat rujak, maka kita akan memberikan tujuan dari membuat rujak kita itu untuk apa. Nah, yang kedua langkah-langkah. Langkah-langkah itu adalah inti dari teks prosedur, di mana kita mengurutkan cara membuat rujak sampai terakhir. Dari awal sampai terakhir, bagaimana cara membuat rujak, itu namanya langkah-langkah. Dan yang ketiga itu adalah penutup. Biasanya di penutup ini adalah bagian terakhir dari teks prosedur yang menjelaskan atau dia biasanya mengajak kita untuk melakukan sesuatu, melakukan cara membuat rujak tersebut. Oke, ada 3 tadi strukturnya, apa saja? Pernyataan umum atau tujuan, Oke, sekian saja materi dari Ibu untuk hari ini. Kamu sadar tidak kalau Ali minta pernah keluar kelas? Tidak di kelas terus, kita baca buku. Oh iya, atau kita butuh dia saja supaya istirahatin kita. Iya, ayo misu. Ayo. Ya. Kamu bisa menjauh dari buku-buku ini. Ada apa, Keisha? Setidaknya hari ini kamu beristirahat bersama kami di luar kelas. Maaf, saya rasa saya tidak perlu untuk beristirahat di luar. Lebih baik saya belajar untuk beberapa materi di kelas. Apakah nyaman dengan pilihan itu? Kau siswi berprestasi di sekolah kita. Kau tidak belajar pun, kau tetap menjadi siswi paling berprestasi di sekolah kita. Apa yang kamu kejar di dunia ini? Kita hidup cuma sementara. Saya nyaman dengan pilihan saya untuk selalu belajar. Saya tidak mengejar apapun. Saya hanya ingin saya punya masa depan yang baik. Saya punya keinginan untuk menciptakan lapangan kerja bagi siapapun yang membutuhkan pekerjaan. Hal yang saya lakukan saat ini memang terlihat kecil. Tapi di hati kecil saya berharap bahwa dampaknya besar bagi saya sendiri ataupun bagi orang lain.
Saya salut sama pemikiranmu, Alin. Tapi kami hanya ingin kau punya waktu sedikit untuk istirahat. Saya bangga dengan Alin. Semoga mimpimu tercapai, Alin. Kami siap menunggu. Minta maaf, Alin. Minta maaf, Alin. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah pendidikan dan pengetahuan adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik, dan keteguhan serta tekad yang kuat dapat membantu mengatasi tantangan dan mengubah pandangan orang lain. Belajar dan berjuang untuk impianmu, karena itu akan membawa perubahan positif dalam hidupmu dan menginspirasi orang lain.